Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Memules English Class. Guys, today's lesson is about the factual recount text. Let's go check it out. Our lesson today, or our lesson purpose today is about after you study about this factual recount text, you will know how to identify the generic structure of the factual recount. And then after that, you can rewrite the factual recount based on the valid source. Then, I'm sure that you still remember about what is the recount text. Recount text is a text that retell us about the series of events happen in the past based on the sequence of time, based on the sequence of the time. So I repeat again that the recount text is a text that tell us about the past experience based on the series of time. Ya, jadi untuk recount adalah teks yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau pengalaman pribadi atau kegiatan yang telah selesai terjadi di waktu lampau berdasarkan series of time. Jadi waktunya berurutan. And then you have studied about the types of the recount text. So there are some kinds of recount texts, such as the personal recount. Personal recount is the text that retell us about the writer experience in the past. And then the factual recount is about, for example, about the incident or accident report, about the science experiment and the police report, such as about the robbery and the traffic accident. And then maybe about your favorite artist or your favorite singer's concert. And the factual recount is fact, not imaginary. Yes, and then the third one is about the imaginative recount. Imaginative recount is writing that imagine that we are as the other person. For example, we are a pirate or we were a pirate. Jadi types recount ada 3. Yang pertama adalah personal recount. Personal recount itu adalah teks yang berisi tentang pengalaman pribadi ya yang terjadi di waktu lampau. And then the factual recount. Factual recount itu adalah kejadian atau laporan dari suatu penelitian atau suatu kejadian. Contohnya misalnya penelitian dalam bidang studi IPA atau kimia, kemudian laporan polisi tentang kriminalitas atau kecelakaan di jalan. And then about your singer concert. Jadi tentang konser artis favorit kalian itu juga bisa disebut sebagai factual recount. And then imaginative recount. What is imaginative recount? Kalau di imaginative recount, kita berperan seolah-olah kita adalah orang lain. Misalnya, kita berperan seolah-olah kita adalah seorang bajak laut, atau kita berperan seolah-olah kita adalah superhero, gitu ya. Jadi, factual recount atau kinds of the recount, there are 3: personal recount, factual recount, and imaginative recount. Yeah. Then for the factual recount, generic structure same with the recount text, sama ya. Jadi generic structure-nya sama kalau untuk factual recount, yaitu
orientation, and then a series of event, and then reorientation. In factual recount, use the third person a person pronoun. Jadi POV-nya itu adalah orang ketiga. Orang ketiga atau orang kedua jamak. Orang ketiga tunggal atau orang kedua jamak. Contohnya he, she, it, ya. Kemudian they. Jadi kalau orang kedua jamak itu they, atau orang ketiga jamak itu they. Ya, kalau orang kedua jamak, orang ketiga tunggal itu adalah he atau she dan it. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dalam factual recount itu details are selected to help the reader reconstruct the activity or incident accurately. Jadi dalam factual recount itu series kejadiannya atau urutan kejadiannya itu diceritakan secara detail atau reconstruct. Kalau polisi atau kita bilang rekonstruksi, jadi benar-benar nyata kejadiannya ya, jadi sama persis dengan kejadian yang telah terjadi dan kita reconstruct. Kemudian sometimes the ending describe the outcome of the activity, jadi hasil akhirnya biasanya merupakan suatu efek dari misalnya penelitian atau kejadian yang baru saja terjadi itu gitu. Misalnya kalau penelitian itu ya hasil penelitiannya seperti apa. Kalau misalnya kecelakaan ya korbannya bagaimana. Kemudian kalau misalnya konser ya gimana, apakah ada kejadian yang tidak diinginkan atau tidak gitu ya, atau berjalan atau run well gitu. Kemudian mention of personal feeling is probably not appropriate. Jadi dalam factual recount itu tidak diperlukan komentar dari seorang penulisnya. Jadi tidak diperlukan gitu ya, kadang tidak diperlukan. Kemudian the detail of time, place and manner may need to be precisely stated. Maksudnya bahwa detail dari waktu, tempat, bagaimana kejadiannya, kemudian orangnya seperti apa, itu betul-betul detail, betul-betul diperlukan informasi secara detail atau rinci ya. Contohnya misalnya kejadiannya jam berapa, jam 2.35 PM, berarti sudah mau dini hari. Kemudian di mana letaknya, di mana tempat kejadiannya, between Johnson Street and Park Road, jadi di antara jalan Johnson dan jalan Park gitu kan. Terus siapa korbannya atau siapa pelakunya? The man drove at 80 km/h. Maybe I think it is an accident, right? Yeah. And then descriptive detail may also be required to provide precise information. Jadi seperti yang Memil katakan tadi, bahwa deskripsi si korban atau si pelakunya itu betul-betul detail. Ya, misalnya ciri atau physical appearance-nya itu jelas banget. Jadi misalnya pakai baju apa, tingginya berapa, kemudian beratnya berapa, itu detail banget ya. Kemudian passive voice may be used ya. Jadi dalam factual recount ini kadang passive voice itu dipakai, tapi nanti kita akan buat factual recount itu dalam bentuk past tense. Oke. And then it may be appropriate to include explanation and justification. Ya, itu tadi. Jadi membutuhkan explanation, membutuhkan keterangan yang lebih rinci, to and justification. Ya, untuk penguatan gitu ya. Oke. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari teks recount. Recount factual ya.
And then, nah, this is the generic structure of the factual recount, masih sama dengan recount text yang seperti ya seperti recount text yang sebenarnya gitu. Jadi ada orientation, ada series of event and reorientation. Hanya kalau dalam factual, Emil sudah katakan tadi bahwa untuk reorientation kadang tidak ada. Oke. And then this is the organization of the recount text. Ya. Recount text are usually organized like this. Nah, jadi dalam introduction atau dalam orientation itu isinya adalah who, where, when, kemudian what, siapa, di mana, kapan, kenapa. Ya, kemudian eventnya itu adalah kejadiannya, mulai dari pertama sekali itu kejadiannya seperti apa. Gitu. Kemudian conclusion atau reorientation itu di factual kadang bisa ada, bisa tidak. Nah, yang kita harus perhatikan adalah chronological order. Chronological order itu adalah yaitu urutan waktunya itu betul-betul diperhatikan. Jangan sampai ketika menceritakan suatu kejadian atau korbannya duluan terus ditanya kejadian gimana, dalam tulisan itu dia loncat-loncat. Oke, berikutnya, nah ini dia adalah sama ya tadi ya, how to write recount text. Ini we have to pay attention for the generic structure. So this is the example of the factual recount. So what news? So I think this is what's that? Accident. So accident involved a bus and then a woman died and then victim was the pedestrian. Jadi kemudian kelihatan sekali bahwa ini adalah ada kejadiannya apa? Oh, accident. Kemudian accidentnya antara apa dengan apa? Oh, involve a bus, a woman and a pedestrian. Jadi kayaknya ada bus yang menabrak seorang pejalan kaki. Oke. Nah, ini dia. Coba kita lihat. An old woman was run over by bus this morning at Jitsan. Jadi, orientation ada, kemudian eventnya itu ada, secara rinci dari jadi di mana kejadiannya, kemudian di mana kejadiannya, terus jam berapa, korbannya siapa, itu ini sekali, rinci sekali. Kemudian ada, kalau di teks ini contohnya adalah ada commentary itu adalah reorientationnya. Nah, kita lihat di mana sih organizational structure-nya itu. Pada orientationnya itu ada POV. Nah, POV-nya who, an old woman was run over by a bus. What? Jadi kejadiannya kenapa? Ya. Kemudian when? This morning. This morning itu sudah pas ya. This morning. And then where? At Giessen. Nah, jadi dikenalkan dulu orientationnya itu adalah who, what, where, and when. And then even nah sudah diceritakan rinci kejadiannya, mulai dari awal kejadiannya seperti apa sampai detail sekali sehingga yang membaca itu betul-betul merasakan atau seperti benar-benar berada di lokasi kejadian. Kemudian komentari itu tadi ya, jadi the man broke down upon seeing his wife remain on the road. Jadi ini ada komennya. Jadi karena orangnya yang menulis ini melihat, oh ini ada suaminya gitu ya. Jadi dia melihat juga ekspresi suaminya ternyata benar-benar broke down. Kenapa? Karena istrinya menjadi korban tabrak lari. Nah, jadi teman-teman, untuk factual recount Mem Yul ingatkan lagi atau Mem Yul rewind lagi bahwa dalam factual recount itu
Detail of the time, place, and manner may need to be precisely started. Jadi benar-benar informasi itu diberikan secara detail dari awal sampai akhir, gitu ya. Jadi kejadiannya itu betul-betul rinci. Jadi ketika kita harus merekonstruk atau merekonstruksi itu benar-benar hampir sama persis dengan kejadian nyatanya. Kemudian untuk berikutnya, the next is about the descriptive detail. Jadi pelaku, ya kan, pelaku, korban itu juga detail. Physical appearance-nya itu betul-betul detail. Dan kemudian adalah penggunaan passive voice. Passive voice nanti akan kita pelajari pada video berikutnya. And then need more investigation. Jadi betul-betul perlu pembuktian lebih lanjut untuk penguatan. Ya. Dan remember, this is the recount, that the purpose is to retell event, telling what happened, and based on the sequence of time. And then the example of the recount is about the personal story, such as diary, and then factual recount, such as experiment, and retelling event like biography or autobiography, and newspaper article. And then the structure is a scene setting opening. Jadi tadi scene setting opening itu berarti dia orientationnya, gitu ya. And then recount of event as they occurred. Nah, betul-betul rinci. In chronological order. Ini adalah ciri-ciri dari recount text. A closing statement summing up the main point. Ya, ini untuk reorientation. Kemudian dalam recount, language feature-nya itu menggunakan past tense, first or third person. Jadi kalau untuk personal recount itu first person. Kalau yang factual recount itu dia menggunakan atau POV-nya adalah orang ketiga tunggal atau orang kedua jamak. Kemudian use conjunction. Conjunction-nya apa? First, next, after that, finally, at the end. Nah, itu conjunction yang digunakan. Kemudian focus on specific people or even, not general topic. Jadi benar-benar spesifik. Kejadiannya spesifik. Ya. Nah, that is the explanation about the factual recount. So don't forget about all 5 smash: hand raising, keep distancing, masking, out minimizing, and crowds avoiding. Stop coronavirus and stay at home and be safe and keep our family from corona. And this is the last explanation about our lesson about the factual recount. Thank you very much for your attention. Thank you very much for your time, and see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.